Untuk diketahui, saya itu tes IPDN sudah 4 kali dan saya baru itu di tahun keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak senior saya, kakak Ade Yoga, yang telah memberikan kesempatan untuk saya memperkenalkan diri saya dan juga menceritakan sedikit bagaimana perjalanan hidupan saya sehingga saya bisa menjadi praja. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Muhammad Reza Himawan. Sekarang saya Nindya Praja, tingkat 3 di kampus IPDN Jakarta. Saya berasal dari Provinsi Jambi, tepatnya Kabupaten Kerinci ataupun Kota Sungai Penuh. Tempat tanggal lahir, ya saya lahir pada tanggal 19 Mei tahun 1997, kurang lebih 23 tahun yang lalu. Hobi saya olahraga, terutama olahraga yang sifatnya individu seperti berenang ataupun kardio yang seperti berlari ataupun ya ngangkat beban. Saya lebih senangnya seperti itu. Saya anak kedua dari 3 orang bersaudara. Saya hidup di keluarga yang sederhana. Alhamdulillah kedua orang tua PNS. Abang saya sekarang seorang purna praja juga, angkatan 23 dan sekarang sedang ditempatkan di Kalimantan Barat. Sedangkan adik saya sekarang masih kelas 2 SD, kelas 2 SD akhir, sebentar lagi naik kelas 3 insyaallah. Untuk ibu saya, alhamdulillah ibu saya seorang ibu rumah tangga yang luar biasa dan juga seorang pegawai negeri sipil yang luar biasa. Untuk ayah saya sendiri, ayah saya sudah meninggal dunia pada tahun 2019 yang lalu, bulan Januari. Dia meninggalkan kami sebelum melihat saya nantinya akan menjadi seorang purna praja. Jadi untuk diketahui, saya itu tes IPDN sudah 4 kali dan saya baru itu di tahun keempat. Saya baru benar-benar lulus dan masuk IPDN dan menjadi seorang praja itu di tahun keempat saya mencoba. Nah, bagaimana ceritanya? Ya dulu setelah lulus SMA, saya langsung tes tahun 2014. Saya langsung tes. Layaknya orang yang masih bersemangat, yang memiliki ambisi yang begitu besar dan optimisme yang begitu sangat membara. Ya saya tes, saya melakukan latihan, saya lari, saya latihan mencari buku-buku di Gramedia untuk latihan TKD. Namun di satu sisi saya juga berkuliah di saat yang sama. Saya berkuliah di suatu universitas di Provinsi Jambi, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya berkuliah di sana ya, jadi sambil latihan saya sambil berkuliah. Sehingga emang cukup susah mengatur waktunya, tapi ya mau bagaimanapun itu harus dijalani. Singkat cerita, saya pendaftar pada 2014 itu masih mengantarkan bahan ke BKD sehingga bukan sistem online seperti sekarang. Jadi saya harus mengorbankan satu hal pada saat itu, di mana saya harus memilih apakah saya mau mendaftar atau saya tidak mengikuti ospek di kampus. Sehingga saya memilih untuk meninggalkan ospek saya di kampus di Universitas di Jambi dan saya memilih untuk masukin bahan saya ke IPDN pada saat itu. Jadi pada tahun 2014 karena belum sistem online, jadi saya harus datang ke BKD daerah langsung dan memberikan bahan saya kepada BKD yang ada di sana. Sehingga ya itu benar-benar menyulitkan dan saya benar-benar harus memilih antara kuliah dan tes. Namun karena keinginan dan begitu kuatnya rasa saya ingin untuk menjadi seorang praja, akhirnya saya meninggalkan perkuliahan tersebut. Lebih tepatnya saya meninggalkan ospek yang ada di kampus, baik yang universitas maupun yang fakultas, dan saya memilih untuk mendaftar di PDN. Semenjak saat itu saya benar-benar meninggalkan kuliah itu hampir 1 bulan, bukan hampir 1 bulan, emang benar 1 bulan. Saya benar-benar meninggalkan kuliah, saya tidak pernah masuk kuliah selama 1 bulan dan saya fokus untuk tes. Di tahun 2014 itu cukup sulit, bukan cukup sulit sih, cukup rumit proses tes pada tahun 2014 karena harus secara manual, sehingga itu pada setiap tes itu kita hampir dikumpulkan di BKD provinsi karena tesnya di provinsi. Jadi itu setiap sebelum tes, selesai tes kita dikumpulkan, sebelum tes, selesai tes TKD kita dikumpulin. Ya begitulah kondisinya pada saat itu. Namun alhamdulillah untuk adik-adik sekarang yang mungkin masih mau tes atau mau tes di PDN, bisa sekarang lebih mudah karena sistemnya online dan juga tidak ada sedikit sangkut paut dengan BKD yang ada di daerah. Hanya sedikit mungkin di provinsi, sehingga memudahkan adik-adik untuk tes dan itu tuh sangat-sangat menguntungkan dan juga memudahkan proses tes yang lebih selektif dan juga transparan karena benar-benar langsung diseleksi oleh tim yang datang dari pusat. Itu tes pertama saya dan tes pertama itu cukup berkesan dan sangat luar biasa. Itu tepatnya pada angkatan 25 ya kalau di PDN 2014.
Dan saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk datang langsung ke Jatinangor dan mengikuti tes Pantofhir. Tes Pantofhir, namun ya saya menjalani tes. Karena tes Pantofhir pada saat itu masih sistem gugur, sehingga setelah kesehatan gugur langsung pulang, dan jasmani gugur langsung pulang, dan saya gugur pada saat tes kesehatan lebih tepatnya. Alasan pada saat itu yang saya dengar langsung dari dokternya, bahwa tidak tahu kenapa pada saat di pusat mereka mengatakan kalau tinggi badan saya kurang sekitar ya berapa 0, sekian senti, sehingga katanya tidak memenuhi standar untuk masuk, dimana pada saat itu tingginya minta 160. Fine, saya terima, nggak masalah. Namun itu benar-benar terpukul. Saya rasa itu waktu yang paling membuat saya sangat-sangat depresi. Tapi saya heran, saya nggak tahu kenapa saya nggak bisa menangis. Jadi pada saat itu saya benar-benar nggak bisa menangis. Dan saya heran kenapa orang-orang di sekitar saya malah yang menangis. Kenapa orang tua saya malah menangis melihat saya gagal pada saat itu. Ya, saya berpikiran hanya buat apa sih menangis gitu loh. Nggak ada gunanya juga. Emang saya bisa apa kalau saya nangis? Lebih baik saya berfokus untuk menyambut hal yang baru mungkin ke depannya. Ataupun saya bisa tes lagi di tahun selanjutnya. Singkat cerita, di tahun kedua juga saya mencoba mengulang lagi sambil berkuliah. Saya udah mulai berkuliah seperti biasa. Saya mulai ulang lagi tes IPDN untuk yang kedua kalinya. Di tes kedua ini pada tahun 2015, entah mengapa, mungkin karena bau depresi dan bau stres dari tes yang pertama membuat saya sedikit kurang bermotivasi atau termotivasi untuk tes. Sehingga benar-benar itu sangat malas, dan juga benar-benar saya merasa kayak mungkin karena masih remaja, jadi saya ngerasa kayak sudahlah, buat apa sih tes lagi, emang nggak ada gunanya kok, udah mending kuliah aja. Saya sempat berpikiran seperti itu. Namun dengan dorongan rekan-rekan semua, teman-teman saya pada saat kuliah dan pada saat SMA, dan orang tua juga pastinya, sehingga akhirnya saya tes lagi. Dan tes yang kedua saya gagal di TKD. Jadi saya gagal tuh di awal tes. Saya gagal di awal tes ini karena kekurangan kuota. Dalam artian pada saat itu yang penerimaan sedang sedikit, dan yang di Jambi itu hanya diterima 60 orang untuk ikut tes selanjutnya, sedangkan saya di peringkat 64. Namun secara nilai saya lewat, maksudnya melewati passing grade. Namun karena kuota yang tidak memenuhi, tidak masuk dalam kuota yang untuk diminta, jadi saya harus merelakan untuk gagal. Tapi tidak tahu kenapa pada saat itu saya malah bahagia gagal, karena saya ngerasa pada tahun 2015 itu saya juga sedang di puncak-puncak karirnya saya dalam berkuliah, termasuk juga dalam bekerja. Karena ya saya merasa lebih bebas saja rasanya pada saat itu. Saya merasa seperti itu pada saat itu. Sehingga saya sedikit berkurang pemikiran saya untuk mencoba tes IPDN. Mungkin saya hanya berpikiran mungkin ini jalannya gitu. Saya sempat berpikiran seperti itu. Tapi ya setelah itu saya mencoba berpikir lagi, apakah benar cuma sampai sini saya bisa, apa cuma sampai sini sebatas usaha saya, cuman segini aja yang saya mampu. Akhirnya dengan bernegosiasi dengan orang tua, berbicara dengan banyak orang, berbicara dengan rekan-rekan, sampai rekan-rekan bilang, habiskanlah umur kau untuk tes, mumpung masih ada kesempatan, ya nggak apa-apa, coba aja. Dan mereka menyarankan, kayaknya kalau lebih baik jadi praja daripada jadi mahasiswa katanya. Ya begitulah mereka bilang. Akhirnya saya coba lagi di tahun ketiga. Ini yang tahun yang begitu berat, karena kalau ada salah satu masa yang paling indah, mungkin masa-masa yang pada saat tes di tahun ketiga ini yang sangat luar biasa bagi saya secara pribadi. Seperti biasa saya cuma mengulang rutinitas, saya kembali berlatih, saya berlari, saya latihan fisik, saya membentuk fisik, saya latihan soal, saya latihan psikologi, saya mencari buku di mana-mana untuk psikologi dan TKD, saya menjaga kebugaran, saya melakukan tes medical check up di DKT untuk memastikan bahwa saya benar-benar siap untuk melakukan tes pada tahun tersebut. Dan karena kekurangan saya pada saat itu adalah tinggi badan, hingga akhirnya saya setiap pagi harus berenang. Kurang lebih saya berenang itu sekitar
3 sampai 4 jam, dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi paling cepat, dan kurang lebih menempuh sekitar 3 sampai 5 kilo dalam berenang untuk menjaga tubuh saya tetap bugar dan juga mencari cara bagaimana caranya bisa menambahkan tinggi badan yang kekurangan tersebut. Dan itu pun juga disarankan oleh salah satu mentor saya pada saat saya latihan. Dia menyarankan saya untuk lebih banyak berenang dan pull up dan mengurangi berlari. Itu mungkin bisa jadi masukan juga untuk rekan-rekan atau adik-adik calon praja yang nantinya akan tes, menjadi salah satu cara untuk tetap menjaga kebugaran tubuh. Saya lanjut di tes yang ketiga. Tes seperti biasa, saya tes TKD, saya tes psikologi, kesehatan untuk yang di daerah, dan sampailah pada titik dimana saya berangkat lagi ke Jatinangor. Untuk kedua kalinya saya berangkat lagi ke Jatinangor dan ikut Pantohir di Jatinangor. Nah, ternyata berbeda dengan sistem yang sebelumnya. Di tes yang ketiga ini, sistem Pantohir itu adalah semuanya nanti dikumpulkan nilainya, baru nanti diumumkan di akhir. Jadi tidak sistem gugur seperti pada saat saya tes yang pertama kalinya. Saya tes kesehatan, oke lanjut. Setelah itu tes kesehatan jiwa untuk di Pantohir, ada tes jasmani, dan juga terakhir tes wawancara. Dan untuk kedua kalinya juga saya merasa sakit hati karena dari semua rekan-rekan saya yang ada pada saat itu, saya satu-satunya yang pulang, dan mereka alhamdulillah lulus semua sekarang. Dari 23 orang, pokoknya hanya saya sendiri yang pulang. Di saat itu saya tidak dijelaskan kenapa saya bisa gagal, namun saya hanya diperlihatkan sebuah secari kertas yang memperlihatkan kalau nilai saya itu merah. Udah gitu aja. Terpukul. Nah, saya merasa, jadi pengumuman itu di lapangan bola di stadion. Pada saat saya di barisan, saya kan kebetulan pendek, jadi ya saya baris di belakang sama kawan-kawan yang lain. Nggak tahu kenapa saya cuma bilang pada belum pengumuman baru baris, sambil megang koper saya bilang ke orang-orang yang ada di sekitar saya, yang di dekat saya, baik yang putri ataupun yang putra, saya cuma bilang kayaknya tahun ini aku harus kuliah lagi lah, kayaknya emang belum waktunya aku jadi praja. Aku cuma bilang kayak gitu. Mungkin nanti bisa ditanyain ke mereka semua dan mereka pasti mendengar, dan saya yakin mereka pasti ingat kejadian itu. Dan ternyata disebutkanlah nama peserta saya dan nama saya, sehingga membuat saya harus maju. Saya maju, saya berdiri dengan tegak, dan sekali lagi saya tidak bisa menangis. Tapi di saat saya melihat dari kanan, dari mulai Aceh sampai yang paling dekat dengan saya itu ada di sebelah kiri itu Sumsel, Babel, saya nggak tahu kenapa nih mereka menangis. Jadi saya bingung, apa sih yang harus saya lakukan nih? Emang kenapa sih mereka nangis? Emang apa sih yang buat kalian nangis? Emang kalian merasa rugi gitu kalau gagal? Atau apa sebaliknya, apa sih yang dalam pikiran mereka? Tuh saya tidak pernah berpikiran. Yang saya tahu, saya berdiri tegak, saya melihat banyak orang tua di atas tribun. Ada ayah saya juga pada saat itu. Sudah selesai, saya masuk, saya peluk ayah saya bilang, saya cuma bisa bilang ke bapak itu, sudahlah pak, enggak apa-apa, aku bilang. Rezeki itu enggak mungkin tertukar dengan orang lain. Jadi saya cuma bisa menenangkan orang tua, dan saya merasa hanya lebih tenang saja, dalam artian lebih tenang. Saya tidak depresi seperti pada saat tes pertama. Namun entah kenapa saya merasa, di satu sisi saya merasa bangga karena mereka semua ternyata lulus dan sekarang menjadi senior saya. Saya merasa sangat bangga dengan mereka, dan hal yang begitu indah selama saya capra bersama mereka itu tidak terlupakan. Menjalani tes bersama mereka, sibuk sama mereka, itu salah satu masa-masa yang cukup indah. Dan mungkin mereka bakal dengar, tapi saya cuma bilang saya sangat-sangat menyayangi mereka semua. Saya sangat sayang dengan mereka semua, dan di saat saya tahu sebentar lagi mereka mau lulus nih, saya ngerasa, ternyata
Saya tidak mengeluhkan apa-apa selama ini. Saya mungkin malah mengecewakan mereka. Tapi saya benar-benar bangga dengan mereka. Dengan mereka semua. Salah satunya abang yang saya cinta ini. Kakon kita, kakon Asdaf saya itu. Sangat bangga saya dengan dia. Terus saya pulang. Di saat pulang, entah kenapa, di saat saya sampai di Jambi ini, saya benar-benar sampai di masa kritis. Di masa kritis ini dalam artian, saya udah semester akhir. Jadi saya udah mulai masuk semester 5 dan 6 dalam kuliahan. Dan saya benar-benar udah mulai berpikiran kayaknya harus fokus kuliah lah. Kayaknya emang IPDN ini bukan jalan saya. Sehingga membuat saya itu benar-benar pada saat itu stop. Saya tidak melakukan kegiatan sedikit pun. Saya tidak pergi berolahraga. Kecuali saya olahraga rutin yang seperti biasa, saya tidak pergi berenang, saya tidak latihan, saya tidak mengganggu sedikit pun buku. Benar-benar saya stop, saya benar berhenti memikirkan IPDN. Saya tidak memikirkan IPDN, saya kuliah seperti biasa. Sampai orang tua saya menawarkan ke saya bahwa udahlah, kau kuliah aja. Dan nanti pas lulus kuliah, kau nanti nyalek aja lah, nyalek jadi calon legislatif. Kayak gitu katanya. Aku bilang, iya, nggak nyalek juga lah, mending jadi PNS daripada aku nyalek gitu lah. Saya berpikirannya kayak gitu ya. Mungkin karena bawaan dari orang tua juga. Tapi karena kalimat yang kecil itu saya berpikiran kayak masih ada satu kali lagi nih. Ini masih bisa. Saya mencoba berpikir itu tuh kurang lebih saya benar-benar berpikir ulang saya mau tes atau enggak itu sampai jangka waktu 6 bulan. 6 bulan tuh saya habiskan cuma untuk berpikir. Ya sambil kuliah maksudnya, tapi saya habiskan untuk berpikir saya tes enggak ya, itu saya cuma mikir itu aja, tes enggak ya. Dan saya benar-benar baru bisa kuat mengatakan kalau saya akan tes lagi itu 2 minggu sebelum pembukaan tes. Saya sampaikan ke orang tua saya kalau saya mau tes lagi, dan ini yang terakhir, ini benar-benar yang terakhir. Kalau tidak juga berarti emang rezeki kita tuh di tempat yang lain. Saya cuma bisa mengatakan itu ke orang tua saya 2 minggu sebelum tes. Nah setelah pendaftaran, setelah saya daftar online pada saat itu, di tes terakhir di angkatan 28 yang saya begitu saya sayangi ini, saya tes, saya mengikuti tes seperti biasanya, seperti tes sebelumnya. Dan ada sedikit cerita ini. Jadi itu sebelum tes ini, selama 6 bulan ini, saya merasakan waktu-waktu yang sangat emas lah bagi diri saya. Karena apa? Saya sangat diganggu oleh banyak hal. Diganggu oleh kuliah, diganggu oleh pekerjaan, dan diganggu oleh sosok wanita yang sangat saya sayangi pada saat itu. Karena gimana ya, benar-benar waktu yang sangat emas. Jadi di saat yang bersamaan itu datang beberapa tawaran lah. Dimana pada saat itu saya mencoba membangun sebuah konveksi bersama rekan saya. Dan saat benar-benar di masa-masa emasnya, mencoba untuk menanjak sedikit demi sedikit. Terus juga saya karena dulunya pernah aktif di drum band, jadi saya melatih drum band di salah satu SMA dan SMP. Dan pada saat itu tuh saya dapat tawaran yang cukup wah untuk melatih. Sehingga kalau secara logika manusia itu sangat sulit untuk ditolak lah gitu. Nah, apalagi itu hobi pada saat itu ya kan, yang saya benar-benar saya senangi. Dan yang ketiga masih di sisi drum band. Pada saat itu entah mengapa tiba-tiba saya lupa atau saya yang nelpon atau pelatih saya dulu pas masih SMA, Kak Roni itu nelpon saya. Dia nanya kabar terus tiba-tiba bilang kayak gini, Reza, lu mau nggak ini kita besok berangkat bulan Januari, kemana Kak? Kita berangkat ke Eropa, kita keliling 5 negara katanya sambil main festival, ada festival Eropa gitu kan, festival drum band Eropa. Mati gue bilang, ini nih kok malah pada saat kita mau tes tapi malah ditawarin berangkat ke Eropa, terus tuh cukup bayar uang jajan aja, lu nggak usah bayar katanya. Terus mana ini ngelatih drum band ini ya pada saat itu tuh sangat berat sekali. Saya harus memilih yang mana yang harus saya utamakan, mana kuliah tuh di saat masa-masa saya harus mempersiapkan diri buat KKN dan skripsi, dan juga orang yang saya cintai pada saat itu benar-benar sangat, lebih tepatnya membutuhkan saya karena permasalahannya dia juga sedang berkuliah. Sehingga saya benar-benar harus memutuskan semuanya. Sehingga saya berpikir
Di masa 6 bulan itu saya berpikir kenapa sih saya ini gagal, apa sih yang kurang dari saya ini, saya pikir kayak gitu ya kan. Maksudnya itu saya sudah berusaha semaksimal mungkin, baik latihan fisik ataupun jaga kesehatan ataupun latihan TKD. Saya berpikir dan saya menyadari bahwa yang kurang itu adalah kurang kedekatannya saya sama Allah, Tuhan yang Maha Esa. Di saat saya berhenti sejenak dan berpikir di situ, saya benar-benar sadar bahwa yang kurang tuh bukan kau secara pribadinya, tapi yang kurang tuh bagaimana hati saya yang dekat sama Allah yang telah memberikan semuanya untuk saya. Di titik itu baru saya merasa seperti benar-benar terpukul, dan saya ngerasa emang kau tuh terlalu banyak memikirkan dunia aja. Saya cuma memikirkan kayak gitu. Dan alhamdulillah di saat itu juga saya merasa mendapat hidayah dari lingkungan dan dari apa yang saya pikirkan, sehingga saya mencoba untuk memperbaiki diri saya, memperbaiki hati saya, memperbaiki amalan-amalan saya, dan coba untuk benar-benar menjaga agama ini dengan baik. Dan ya hal itulah yang membuat saya bisa berdiri tegak, dan saya yakin bahwa saya lulus pun saat ini, saya menjadi peraja pun itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha saya. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ya, singkat cerita, jadi pada saat itu akhirnya saya menolak. Tepatnya itu 1 minggu sebelum tes TKD, saya nelpon orang yang menawarkan saya pekerjaan dan saya bilang, maaf bang, saya nggak bisa, saya harus tes IPDN. Tahun ini saya harus tes dan saya harus lulus, jadi maaf sekali saya nggak bisa nerima job dari abang. Saya tolak, begitupun juga dengan pelatih saya, dan saya tolak juga. Saya bilang, kak belum bisa kak, Reza masih mau tes IPDN sekali lagi. Fine, masalah. Dan untuk perempuan yang saya cintai, akhirnya saya tinggalkan. Saya benar-benar tidak berhubungan sama dia sama sekali. Sampai saat ini pun hampir tidak pernah saya menghubungi dia. Dan saya juga nggak tahu kabarnya sekarang gimana, karena saya lebih milih fokus untuk IPDN pada saat itu, dan meninggalkan hal-hal keduniawian yang sudah menghancurkan masa-masa hidup saya dan masa-masa saya pada untuk tes. Akhirnya saya tes lagi di tes keempat. Dan pada tes keempat inilah saya benar-benar bisa, nggak tahu kenapa, jadi saya tes ini tanpa beban. Jadi selama itu kayak saya ngerasa kok punya beban gitu dalam tes. Ternyata di tes keempat ini saya bisa lebih santai dan bisa lebih benar-benar lebih enak, lebih oh ya, aku tes ini cuma untuk sekedar tes. Jangan kau pikirkan kau bakal lulus kan, dan kau orang yang pasti bakal lulus, enggak. Saya benar-benar berpikir kayak, yaudah aku tes, aku usaha step by step, tetap melangkah, biar perlahan, tapi kita harus tetap sampai finish. Hanya itu yang saya pikirkan. Ya, saya tes seperti biasa, seperti tes-tes sebelumnya. Saya bertemu dengan teman-teman yang baru lagi. Walaupun semuanya junior saya, yang di satu angkatan ini, maksudnya yang sama-sama Asdaf dari Jambi. Semuanya itu adik kelas saya pada saat SMA, adik-adik saya pada saat sama-sama latihan. Ya, namun saya tetap menyenangkan lah bagi mereka. Mereka tuh sangat orang-orang yang luar biasa. Ada orang-orang juga yang orang-orang yang mau berjuang. Mungkin mereka lebih baik daripada saya. Saya tes, saya datang pentuhir untuk ketiga kalinya. Ini ketiga kalinya saya datang ke Jatinangor, dan saya merasa kayak kayak Jatinangor ini udah hal yang biasa bagi saya. Kayak udah biasa aja lihat pemandangan di PDN. Saya tes dan saya merasa benar-benar Allah tuh benar-benar sayang sama saya gitu loh.